Warta Maret 2025, jam 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, terimalah salam persaudaraan kita, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu 23 Maret 2025 jam 18.00 WIB akan dilakukan pelantikan badan-badan penyelenggara pelayanan klasis Kota Ambon periode 2025-2030. 2. Penerimaan Rp91.500, syukur sebesar Rp3.136.000, persepuluhan sebesar Rp6.250.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.074.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 16 Maret 2025 jam 18.00 WIB sebesar Rp9.034.500, syukur sebesar Rp597.000, persepuluhan sebesar Rp920.000, dan sarana fisik sebesar Rp561.000. 4. Yang melayani ibadah di saat ini, Bapak Pendeta Alfred Y.R. Anggui, Ketua Umum Sinode Gereja Toraja, Ketua 1 MPH PGI, dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara keempat. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara. 6. Pembacaan Alkitab terbaca dari Kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya ke-22. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah saat ini, paduan suara Sekolah Dasar Citra Kasih, Marvekaya Trio Irene. 8. Lagu proses masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 169, bait 1 dan bait 4. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 440. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ambon, 23 Maret 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris. Saudara-saudari, hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara keempat. Marilah siapkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini.
Jemaat Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menebus dan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudari jemaat Tuhan, di minggu keempat kita merayakan sengsara Tuhan Yesus. Kiranya mata kita semakin terbuka melihat betapa jalan derita dan sengsara yang ditempuhnya adalah jalan menuju kemuliaannya yang kekal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya itu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi Tuhan pun menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh sebab itu meski batin berkeluh kesah dan mulut tak henti memohon pertolongan, tetaplah ingat dan menjaga agar jangan jatuh ke dalam dosa. Tetapi bila kejahatan melemahkan kita, maka marilah dengan penuh kesungguhan kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Diriku
Ya Tuhan, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kami yang dirundung malang tapi juga yang menimbulkan kemalangan. Kami yang meratap tapi juga menjadi penyebab peratapan. Kami yang memohon belas kasihan tapi juga tidak berbelas kasih. Lihatlah kami yang bergirang di atas kesedihan dan duka lara sesama. Pandanglah kami yang hatinya teriris dan menyisakan dendam yang sulit terlupakan. Betapa kami hina di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami dan bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sabda Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Karena di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Oleh sebab itu lakukanlah yang baik dengan mata yang tertuju kepada Yesus, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian sabda Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya persilakan persembahan pujian paduan suara SD Citra Kasih.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 5, ayat yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-22. Ratapan pasal 5, ayat yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-22. Namun sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan Allah firman yang hidup, saat ini kami selaku jemaat-Mu akan membaca Alkitab yang terbaca dari Kitab Ratapan pasal 5 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-22. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca ini Tuhan, bukan saja kami membaca, mendengar, bahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu tuntunlah kami, agar kami dapat melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan melayani firman di saat ini. Lalu mari ya Bapa, berkatilah kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Amin. Ratapan pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 di bawah perikop, doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Hosiana, hosiana, hosiana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga saudara-saudara yang ada di channel YouTube ya, yang ditayangkan live, dan juga jemaat yang mendengar melalui Radio Republik Indonesia siaran langsung RRI. Saudara-saudara, kitab Ratapan itu kitab yang seluruh ceritanya itu betul-betul luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca mulai dari pasal 1, bahkan yang pasal 5 tadi, seluruh ceritanya itu tentang luapan penderitaan yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang menarik saudara. Ayat 21 saya bacakan bacaan kita tadi.
Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Setelah dia bicara panjang lebar tentang penderitaan yang luar biasa, dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Pertanyaan paling penting saudara-saudara, pertanyaan paling mendasar dari teks ini adalah, apa yang bisa jadi dasar bagi saya untuk terus berharap kepada Tuhan ketika pada saat yang sama Alkitab perlihatkan luar biasa kemurkaan Tuhan untuk Yerusalem. Apa yang bisa jadi dasar untuk berharap, memohon belas kasihan pengampunan Tuhan? Itu pertanyaan penting. Apa yang saya bisa ucapkan Pak Pendeta? Apa yang bisa jadi dasar bagi saya untuk bisa berharap belas kasihan Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca cerita ini, Sion Yerusalem hancur porak-poranda, tanah rumah mereka dirampas jadi milik orang lain. Mereka seperti anak yatim, tidak punya ayah, hidup kelaparan, air harus dibeli. Coba bayangkan. Itu luar biasa tuh kalau Bapak Ibu baca. Penderitaan yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin mereka mati digantung. Tari-tarian mereka berubah menjadi satu pergabungan. Dan yang luar biasa, seluruhnya dipahami sebagai apa? Hukuman Tuhan. Kalau seluruhnya, bayangkan saudara, hukuman Tuhan itu dilukiskan dengan begitu luar biasa, dahsyat luar biasa. Pertanyaan paling penting adalah, kalau ayat 21 mengatakan Tuhan, bawa kami kembali kepadamu, maka kami akan kembali. Baharui kami supaya hari kami seperti kemarin, yang baik dan penuh dengan kedamaian. Pertanyaan paling pentingnya, apa dasarnya pendeta? Apa dasar untuk bisa berharap pengampunan kepada Tuhan yang baru saja mempertontonkan penghukuman yang luar biasa dahsyat? Itu pertanyaan paling mendasar, saudara. Apa dasar kita hari ini? Ketika pada saat yang sama saya melihat kehancuran berkat dari kemurkaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca sebelum kita peratapan, ini Tuhan gak sekedar marah, tapi marah luar biasa gitu. Bukan sekedar murka luar biasa. Dalam pasal 2 tuh Bapak Ibu Saudara kita peratapan, dikatakan begini, Tuhan hancurkan Yerusalem dengan murka yang menyala-nyala. Tuhan hancurkan Yerusalem dalam murka yang menyala-nyala, dan tanpa belas kasihan dia menghabiskan seluruh ladang Yakub. Bayangkan, Tuhan murka luar biasa, bukan sekedar murka banget gitu. Bukan sekedar marah, tapi marah yang menyala-nyala. Dan kalau Bapak Ibu lihat gambaran perilaku umat Tuhan dalam kitab Yeremia dan kitab Yesaya, kita peratapan ini secara tradisi dan hampir seluruh penafsir sepakat ratapan itu ditulis oleh Yeremia. Makanya dalam kanon kita, ratapan itu ditaruh di tempat setelah kitab Nabi Yeremia. Ya. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan, kalau lihat perilaku umat Tuhan yang diucapkan di bagian-bagian awal kitab Yesaya, memang keterlaluan tuh. Bayangkan kitab Yesaya pasal 1 bahkan melukiskan penduduk Sion, Yerusalem, pusat keagamaan umat Yahudi, ya. Bayangkan tuh, Sion Yerusalem itu pusat keagamaan. Kota yang paling suci di Israel itu Yerusalem. Satu-satunya pusat peribadahan, bait suci, bait Allah itu hanya ada di Yerusalem. Sinagoga belum ada waktu itu, rumah-rumah ibadah. Jadi seluruh orang beribadah di Yerusalem, bait suci ada di Yerusalem. Tapi Bapak coba bayangkan, kitab Yesaya pasal 1 mengatakan, hai manusia Sodom dan Gomora. Jadi bayangkan tuh perilaku kehidupan umat Tuhan yang tinggal dan berdiam di pusat keagamaan Yahudi. Itu perilakunya sudah sama seperti manusia Sodom dan Gomora. Jadi Bapak Ibu luar biasa kejahatannya. Karena itu pertanyaan yang paling mendasar sekali lagi adalah, apa yang bisa jadi dasar bagi saya untuk berharap tetap kepada kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan? Apa yang bisa jadi dasar saya untuk berharap pemulihan dari Tuhan ketika sekali lagi pada saat yang sama Tuhan sedang mempertontonkan bentuk kemurkaannya yang menyala-nyala luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, hukuman ini berlangsung tidak setahun 2 tahun, 70 tahun dibuang di Babel. Itu pertanyaan mendasar saudara-saudara. Apa yang bisa jadi dasar bagi saya untuk terus berharap pada karya pemulihan Tuhan? Nah, ada satu ayat yang menarik. Ada satu ayat yang populer di dalam kitab Peratapan saudara. Pasti Bapak Ibu tahu ayat ini. Dalam Peratapan pasal 3, isinya sama nih. Seluruhnya bentuk penderitaan yang luar biasa. Tapi ada satu ayat di dalam pasal 3 ayat 21-23. Saya bacakan Peratapan 3 ayat 21-23. Firman Tuhan bilang begini. Meskipun banyak sekali penghukuman penderitaan, tetapi ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Jadi saya bilang sederhana saudara-saudara, kalau ditanya apa dasar saya untuk berharap pada Tuhan yang baru saja pada saat yang sama mempertontonkan murka yang menyala-nyala, kemarahan yang luar biasa, saya bilang sederhana, Alkitab bicara satu hal yang pasti, Tuhan murka luar biasa, Tuhan menghukum secara luar biasa, tapi satu hal yang pasti adalah sabda Tuhan juga bilang apa? Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ada rahmat yang tidak habis-habisnya. Bapak Ibu tahu apa arti rahmat? Saya cek teks asli, kita peratapan. Kata rahmat itu dari kata Ibrani raham. Apa arti raham Bapak Ibu Saudara? Kalau saya sebut raham, Bapak Ibu ingat apa? Ibu-ibu teristimewa. Ingat apa? Rahim. Jadi bayangkan tuh. Kira-kira gini. Rahmat Tuhan di banyak teks diterjemahkan dengan compassion. Belas kasihan, ya. Dari kata yang sama, pengampunan, kata yang sama. Rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu seperti apa? Seperti, kira-kira mau dilukiskan seperti cara seorang ibu melindungi, menjaga bayi yang ada di dalam rahimnya. Coba bayangkan tuh, kalau bayi ada dalam rahim, apa yang Bapak bayangkan? Bayi itu bergantung 100% seluruhnya pada asupan makanan yang diberikan oleh sang ibu terhadap bayi yang ada dalam rahimnya. Itu memperlihatkan tentang apa? Perlindungan Tuhan, memperlihatkan tentang kasih sayang Tuhan, dan juga memperlihatkan tentang kasih setia Tuhan. Setahu saya belum ada seorang ibu yang mengandung 9 bulan, dan kemudian karena sudah agak berat 7 bulan, sibuk-sibuk latihan paduan suara, terus dia bilang, kasih keluar dulu sebentar, saya mau latihan paduan suara. Nggak ada gitu. Rahim, kasih sayang seorang ibu, ya. Kasih Tuhan, rahmat Tuhan, raham, itu sama seperti kasih sayang seorang ibu, mirip dengan kasih sayang seorang ibu yang menjaga bayinya setiap hari 9 bulan, tidak pernah alpas sedetik pun. Gak bisa bayangkan. Dan kalau Bapak Ibu lihat banyak teks dalam Alkitab, raham itu, rahmat itulah yang membuat orang hidup. Bapak Ibu pasti ingat cerita ini. Ingat gak waktu cerita apa nih? Salomo yang pernah ada 2 orang ibu rebutan anak, iya kan? Ada 2 ibu rebutan bayi toh, rebutan bayi. Kemudian datanglah mereka karena ibu yang satu bayi yang satu meninggal, bayi yang satu hidup. Terus dua ibu-ibu itu rebutan kan, weh anakku yang hidup, anakku yang hidup. Waktu itu belum ada tes DNA, jadi nggak bisa. Tes golongan darah juga nggak ada waktu itu kan. Salomo orang paling berhikmat pun nggak tahu gimana cara bedakan. Kalau yang ditanyain orang dewasa udah bisa dia jawab gitu loh. Tapi yang ditanya seorang bayi, seorang bayi yang nggak bisa ditanya. Kalau orang dewasa kan bisa ditanya, yang mamamu yang mana gitu loh. Ini anak bayi yang masih kecil. Bapak ingat cerita itu? Karena nggak tahu gimana caranya membedakan, Salomo bilang apa waktu itu? Daripada diperebutkan, diapain aja? Daripada bayi yang hidup ini diperebutkan, kan bayi yang satu meninggal toh? Daripada bayi yang hidup ini diperebutkan, lebih baik diapain? Dipenggal, dibagi 2 aja. Ibu dapat 1, ibu dapat 1. Ibu, Bapak coba perhatikan cerita itu. Ibu yang bukan pemilik bayi yang hidup itu bilang apa? Ya udah potong aja bos, biar adil kan. Ibu yang pemilik asli, pemilik sesungguhnya dari bayi itu bilang apa? Jangan dipotong, jangan dipenggal, berikan saja kepada dia. Yang penting anak itu hidup. Saya perhatikan teks itu saudara. Bapak Ibu tahu apa yang menggerakkan sang ibu bicara seperti itu? Apa yang menggerakkan sang ibu bicara seperti itu? Apa yang bisa membuat anak bayi yang kecil tidak berdaya, nggak bisa menjawab itu bisa tetap hidup? Menarik sekali. Saya lihat teks aslinya dalam kitab Raja-Raja. Saya bacakan saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya. Saya coba lihat teks aslinya, timbullah belas kasihan. Saya lihat teks aslinya apa? Raham. Jadi Bapak coba bayangkan,
Rahmat itulah yang memungkinkan seorang anak yang gak bisa bikin apa-apa bisa tetap hidup. Saya supaya kita baca teks ini dengan baik, saudara. Ya, luar biasa tuh. Rahmat Tuhan. Kita bayangkan tuh. Ya. Ini kitab Ratapan 3 ini yang menginspirasi lagu yang sangat populer tuh. Great is thy faithfulness. Tahu kan? Orang Ambon kan pintar-pintar nyanyi tuh. Beda orang Toraja, kadang tidur fals juga dia. Ya kan? Great is thy faithfulness. Mana lagunya tuh? Saya coba catat-catat tadi, lupa juga tuh. Oh God my Father, there is no shade of turning with thee. Thou changes not thy compassion, thy fail not. Dalam King James Version, terjemahan bahasa Inggris, rahmat yang tidak habis-habisnya itu dikatakan your compassion, thy compassion fail not. Enggak pernah gagal. Bisa bayangkan. Jadi saudara, saya pikir luar biasa loh. Ya. Apa dasar untuk berharap? Kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang bisa membuat saya tetap bisa hidup dengan sebaik-baiknya hari ini. Saya nggak tahu bagaimana lukiskan kebaikan Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu ingat cerita perempuan dalam Injil Markus pasal 5, perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, ingat cerita itu? Dia 12 tahun sakit pendarahan. Injil Markus pasal 5 mengatakan dia 12 tahun pendarahan, seluruh dokter hebat didatangi, seluruh hartanya dipakai habis berobat, tapi satu fakta yang terjadi adalah keadaannya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Satu kali Tuhan Yesus lewat di kampungnya. Dia datang dari belakang, dia bilang apa? Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya akan sembuh. Apa yang terjadi? Dia datang dari belakang, dia sentuh jubah Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dia sentuh jubah Tuhan, sakitnya yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan dengan uang berapa banyak pun. Sakitnya yang 12 tahun tidak bisa disembuhkan oleh dokter paling hebat manapun. Begitu dia sentuh jubah Tuhan, sakitnya berhenti. Dan Bapak Ibu kan cerita itu, waktu dia pegang jubah Tuhan dan dia sembuh, langsung Tuhan Yesus berbalik dan mengatakan, siapa yang pegang jubahku? Siapa yang pegang jubahku? Apa jawab murid-murid? Lah, kenapa Tuhan tanya siapa yang pegang jubah? Kan di sini ada banyak sekali orang yang berdesak-desakan menyentuh jubah Tuhan. Ngapain Tuhan tanya siapa yang pegang jubah? Artinya apa saudara-saudara? Kalau Tuhan sampai tanya siapa yang pegang jubahku, padahal di situ ada begitu banyak orang yang menyentuh jubah Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan sampai tanya siapa yang pegang jubahku, padahal di situ ada begitu banyak orang yang menyentuh jubah Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau bilang satu hal. Di antara sekian banyak orang yang hadir dekat Tuhan, menyentuh jubah Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan merasakan ada satu sentuhan yang berbeda. Dan orang tanya, Pak Alfred, Pak Pendeta, apanya yang beda tuh sentuhan itu? Bedanya di mana? Saya juga mau seperti itu. Ketika sakit yang tidak tersembuhkan, persoalan yang tidak terselesaikan, saya mau seperti perempuan ini. Begitu saya sentuh jubah Tuhan, persoalan yang tidak bisa diselesaikan itu bisa selesai. Bedanya apa pendeta? Bedanya di mana? Letak bedanya di mana? Saya bilang iman ibu itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasanya di mana? Bapak Ibu tahu, orang pendarahan dalam agama Yahudi, keyakinan agama Yahudi, orang pendarahan itu selalu dianggap najis. Sama dengan orang kusta. Dan Bapak Ibu tahu, dalam hukum agama Yahudi, orang pendarahan, orang kusta dianggap najis, dan dalam hukum mereka, kalau yang najis itu menyentuh atau disentuh oleh yang tidak najis, yang terjadi adalah apa? Yang tidak najis jadi najis. Itu hukumnya tuh. Perempuan ini 12 tahun pendarahan. Dia tahu bukan dia tahu dia bukan sekedar najis, tapi najis banget gitu loh. Tapi luar biasa. Begitu dia lihat Yesus, dia datang dari belakang. Dia datang dari belakang. Kenapa harus dari belakang, nggak dari depan? Nggak mungkin dari depan. Kalau dia datang dari depan, orang lihat, jangan kau pegang Tuhan Yesus, nanti najis dia. Dia datang dari belakang dan luar biasa. Dia tahu dirinya najis luar biasa. Tapi begitu dia lihat Tuhan dengan penuh keberanian, dia datang ke belakang, dari belakang menjamah jubah Tuhan. Kenapa dia berani menjamah? Sebab apa? Dia punya satu keyakinan. Saya pasti sembuh sebab apa? Dosaku besar, pergumulanku berat, sakitku besar, sakitku berat, tapi saya percaya luar biasa, kasih Allah pasti selalu jauh lebih besar.
Itu imannya tuh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bicara soal pengampunan, rahmat yang tidak habis-habisnya, seperti itu. Kasih yang selalu jauh lebih besar dari segala dosa, pelanggaran, persoalan kita. Tadi kita baca tuh ayat yang populer kan, di berita, mana tadi itu? Berita anugerah. Menarik banget, saya suka banget ayat itu. Berita anugerah tuh, dia bilang gini, Bapak Ibu saudara. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka kita akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab apa? Yesaya 55 ayat 7. Sebab apa? Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu cek pengampunan, teks aslinya apa? Raham. Pengampunan dengan limpah, bukan sekedar mengampuni, mengampuni dengan limpah. Saya bayangkan nih Bapak Ibu saudara, ini dalam minggu-minggu sengsara. Saya satu kali ditanya, Bapak Ibu ingatkan ya, penjahat yang mati di kayu salib toh, ada satu yang bertobat sebelum meninggal, ada satu yang tidak bertobat toh. Saya yakin yang hadir di sini sudah bertobat semua itu. Ingat tuh cerita itu. 2 orang, satu sebelum meninggal bertobat, satu sebelum meninggal tidak bertobat. Jadi memang ada juga tipe orang seperti itu, sampai mati pun masih begitu. Capek juga pendeta kasih tahu kan. Ada teman tanya gini, pendeta, enak betul Bapak itu katanya. Kalau di gereja Toraja ada persekutuan kaum Bapak. Enak betul kaum Bapak itu. Oh kenapa? Seumur hidup jahat, tidak pernah ikut biston, paduan suara, tidak pernah ikut kebaktian apa-apa. Seumur hidup jahat, begitu tinggal mau mati 1 jam, bilang sama Tuhan bertobat dan kemudian masuk surga. Enak betul kawan itu katanya. Sayang bos, itu bukan soal enak betul. Bukan soal enak betul. Cerita itu memperlihatkan tentang apa? Bukan soal enak betul. Cerita itu memperlihatkan tentang 2 hal. Tentang limpahnya, dahsyatnya kasih Allah yang luar biasa, dan pada sisi yang lain juga memperlihatkan imannya tentang kasih Allah yang juga luar biasa. Bapak bisa bayangkan ya, saya bilang, Bapak coba hitung nih, kalau penjahat itu hidup 40 tahun, taruh umurnya 40 tahun waktu disalib tuh. Kalau umurnya 40 tahun, dia SMA sampai 17 tahun, taruhlah sampai kuliah umur 20 tahun dia tidak jahat, nanti dia jahat umur 20 tahun sampai 40 tahun. Jadi Bapak bisa bayangkan, kalau dia jahat umur 20 tahun sampai 40 tahun, kalau dia jahat 20 tahun, ya, dan kesempatan bertobat hanya 1 jam, jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Pertanyaannya gini, kalau saya jahat 20 tahun kesempatan bertobat 1 jam, andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita, pertanyaannya adalah perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan dalam 1 jam untuk menutup dosa saya 20 tahun. Dan luar biasa, dia bukan hanya jahat 20 tahun, tapi dia juga tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lagi terpaku, dia turun minta maaf pun nggak bisa bos, nggak bisa, terpaku di atas. Dia tahu dirinya jahat luar biasa, dia tahu kesempatannya tinggal 1 jam, dan dia tahu dia nggak mungkin bikin apapun lagi. Kedua tangan terpaku, mau ngapain lagi selain bicara. Dia tahu dirinya berdosa luar biasa, dia tahu dia nggak bisa bikin apa-apa, dia tahu dia nggak bisa bikin apapun lagi, minta maaf pun nggak mungkin turun. Luar biasa. Begitu dia lihat Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingat beta. Apa jawab Tuhan Yesus? Untung Tuhan Yesus nggak bilang, oke bro, katekisasi dulu, selesai itu. Daftar dulu ikut apa segala macam. Nggak ada. Apa jawab Tuhan Yesus? Bro, hari ini juga engkau dengan aku ada di dalam Firdaus. Saya mau bicara tentang kasih Allah yang melimpah, yang sama sekali tidak bisa kau ukur dengan perbuatan baikmu. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi jangan pernah berpikir perbuatan baik itu enggak. Perbuatan baik kita itu ucapan syukur kita. Nggak ada, coba berhitung. Kita keluar dari sini pasti bikin dosa lagi nanti itu. Atau ada yang sudah yakin?
nggak bikin dosa lagi mulai hari ini. Nah, pasti keluar nanti kan sudah. Saya nggak ajak ibu bikin dosa terus, nggak. Saya cuma mau bilang, kita hidup dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan luar biasa saudara. Puncak dari kasih karunia Tuhan itu apa? Bahkan ketika dia sendiri rela mati, memberikan seluruh hidupnya untuk orang berdosa macam kita ini. Bayangkan tuh, saya mati dan bersedia menempatkan dirinya pada posisi yang paling hina, paling terpuruk, di sisi yang paling gelap di hidupmu. Ya. Ada yang tanya Pak Alfred, itu kalau dia Tuhan yang disalib itu, kalau dia emang Tuhan, ngapain dia teriak-teriak di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani? Ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia emang Tuhan, saya bilang bos, baca Injil dengan baik, saya bilang, jangan lihat satu ayat, saya bilang, baca seluruh Injil dengan baik. Coba perhatikan, dalam seluruh Injil, Yesus selalu memanggil Bapaknya Allah itu dengan Bapa, selalu dengan Bapa, selalu dengan Bapa. Sapaan favoritnya Bapa. Bahkan kita pun murid-murid diminta menyapa Allah dengan Bapa. Ada doa Bapa kami kan? Hanya sekali saja dia panggil Bapaknya itu dengan Allah, sekali saja. Yaitu pada saat kapan? Pada saat dia berada di kayu salib. Kenapa? Sebab ketika dia berada di kayu salib, dia sedang berdiri menempatkan dirinya pada posisi manusia yang terkutuk dan terpisah dari Allah. Saya bilang clear, jelas. Itu bentuk solidaritas Allah, kasih Allah yang luar biasa. Dan saya bilang bukan sekedar disalib bos, saya bilang. Kau bisa bayangkan ya. Ini penting dalam penghayatan masa-masa sengsara. Saya nggak tahu di gereja GPM, tapi di beberapa gereja Protestan, di Katolik, termasuk kami di gereja Toraja, ya selain Minggu Sengsara, Prapaskah, ada tradisi-tradisi yang lain, Rabu Abu, Kamis Putih, dan setelah Jumat Agung, kalau di kami itu ada Sabtu Sunyi lagi. Jumat Agung, kematian, Sabtu Sunyi, baru besoknya Paskah, kebangkitan, sukacita. Saya ingat mungkin 2-3 tahun lalu kan, saya habis pimpin ibadah Jumat Agung, hari kematian Tuhan, juga di jemaat di samping kantor sinode kami di Toraja. Seorang ibu tanya saya, Pak Alfred, kenapa tante? Saya mau ikut ibadah Sabtu Sunyi besok. Nah, saya barusan mau ikut ini Pak Pendeta, barusan mau ikut. Saya, oh ya, bagus tante, datanglah. Tapi saya mau tanya dulu Pak Pendeta. Tanya apa tante? Pak Pendeta, hari ini kan Jumat Agung ya, duka cita kita. Oh iya, terus hari kematian. Oke, terus besok tuh Sabtu Sunyi. Nah, oke. Terus lusa Paskah, kebangkitan, kemenangan di sukacita. Oh oke, terus kenapa tante? Pak Alfred, aku mau tanya nih. Hari ini kan duka cita nih. Lusa Paskah, kemenangan, kebangkitan, sukacita. Nah, besok ini diantaranya Pendeta. Oh iya, terus kenapa? Mau tanya Pak Pendeta. Besok kalau kita datang Sabtu Sunyi, pakai baju apa? Saya bilang, saya kalau lihat pendahuluannya ini mantap pertanyaannya. Gitu. Ternyata cuma mau tanya, maksudnya tante pakai baju apa? Maksudnya Pak Pendeta, besok itu pakai baju yang gelap-gelap apa yang cerah-cerah warnanya gitu loh. Hari ini kan lagi duka cita Pendeta kan, hitam baju kita. Lusa nanti tuh cerah karena bangkit pas, karena besok ini diantaranya. Jadi besok itu kita datang masih berduka atau sudah siap-siap menyambut kebangkitan? Itu pertanyaannya Pak Pendeta. Jadi saya tanya pakai baju apa? Saya bilang terserah tante, yang penting pakai baju datang gereja, saya bilang. Serius Pak Pendeta, yang gelap-gelap apa yang cerah-cerah? Ya ada, kalau ada yang gelap-gelap pakai yang gelap tante. Oke. Terus Pak Pendeta, kalau kita datang besok sedih-sedih apa senyum-senyum? Ya kan dia kira-kira, kan kalau datang Sabtu Sunyi harus sedih dong, gitu kan? Saya bilang iya kan, ada orang habis mengaku dosa segala macam, mukanya cengengesan mengaku dosa, ini tidak mengaku dosa ini. Ya udah tante, tapi tidak usah sedih banget karena kan Tuhan sudah bangkit juga. Tapi saya pikir gini Bapak Ibu Saudara, sang ibu ini lagi cari makna tentang Sabtu Sunyi. Dia berpikir, kira-kira besok itu mau bangun pagi update statusnya apa nih? Kira-kira gitu kan. Selamat Natal kan sering kita ucapkan toh, selamat Natal.
selamat Natal, damai di hati, damai di bumi, sering kita ucapkan. Selamat Paskah, Kristus bangkit, kubur kosong, masa depanmu pasti. Sering kita ucapkan. Selamat Jumat Agung, Kristus mati menebus dosamu. Selamat hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah memimpin hidupmu sampai Kristus datang kembali. Sering kita ucapkan. Tapi selamat Sabtu Sunyi, saat Yesus dikubur, bilang apa? Selamat dikubur, kan gak enak bos. Saya pikir ibu ini lagi cari makna. Saya bilang, tante, ada beberapa orang situ. Saya bilang, tante, Sabtu Sunyi itu apa saudara-saudara? Dan itu menjelaskan why Jesus has to die. Kenapa dia harus mati. Sabtu Sunyi itu apa saudara-saudara? Sabtu Sunyi itulah saat Yesus ada di kubur. Kubur itu apa? Kubur itu tempat yang paling sepi di hidupmu. Kubur itu tempat yang paling gelap di hidupmu. Kubur itu tempat yang paling sunyi. Kubur itu tempat yang paling menakutkan, paling gelap. Kubur itulah tempat di mana kau teriak dan tidak seorang pun dengar. Kubur itulah tempat di mana orang yang paling mencintai dirimu sekalipun nggak mungkin temani kau dalam kubur, saya bilang. Secinta-cintanya suami ke istri, istri ke suami, saudara ke saudara, anak orang tua ke anak. Kalau yang dicintai duluan meninggal, nggak mungkin dia temani dalam kubur. Karena itu saya bilang, ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, dia mau titip satu pesan. Pendeta Alfred, kau harus tahu. Saat Yesus ada di kubur, dia mau titip satu pesan bahwa apa? Di tempat yang paling sepi di hidupmu, di tempat yang paling menakutkan di hidupmu, tempat yang paling menyeramkan di hidupmu, tempat di mana kau teriak dan tidak seorang pun dengar, tempat yang tidak bisa dijangkau bahkan oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun, kau harus percaya. Di sana Yesus hadir. Saya bilang gini, Tuhan yang mana saudara? Allah yang mana yang bisa meyakinkan dirimu bahwa dalam dunia orang mati pun dia ada? Tidak ada Allah lain. Hanya Allah yang berinkarnasi jadi dalam Yesus Kristus, berinkarnasi jadi manusia yang pernah ada dalam dunia orang mati, yang bisa memastikan buat kita bahwa apa? Dalam dunia orang mati pun dia hadir menyertai. Itu bentuk kasih terdalam. Makanya Mazmur 139 bilang apa? Ya Tuhan, kemana saya dapat menjauhi rohmu, kemana saya dapat lari dari hadapanmu, saya ke ujung langit kau ada, saya ke ujung laut kau ada. Bahkan saya bawa tempat tidurku ke dunia orang mati pun, di situ pun kau ada. Luar biasa tuh. Itu tuh, kasih yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan sampai dalam dunia orang mati pun, nggak selesai kasih itu. Luar biasa. Satu cerita terakhir betul nih. Saya cerita pengalaman. Dulu, saya 20 tahun 98 tuh, masih kuliah. Datang 2 bulan PKL di sini, Bang, di Galala. Banyak orang Toraja sana kan. Saya masih tahun 98, jadi 27 tahun lalu tuh mahasiswa datang. Nanti siang saya mau ke sana ketemu. Kami datang dalam rangkaian sidang tahunan gereja pendukung, 22 gereja pendukung STT Intim Makassar. Yang salah seorang pendirinya waktu itu adalah Pendeta S. Malantika, gereja Protestan Maluku. Nah, saya mau cerita apa tadi itu? Nah, saya cerita waktu jadi pendeta, saya diurapi 2003. Saya melayani satu jemaat gereja Toraja yang ada di Bekasi Timur, tapi 20 tahun lalu tuh pelosok banget, gelap sekali. Saya ingat saya pergi berkunjung malam jam 9. Yang anggota jemaat itu seluruhnya buruh pabrik. Mereka kerja 24 jam, 7 hari seminggu, kerja terus. Saya berkunjung sekitar jam 9, sendiri saja. Pakai mobil Panther milik gereja yang sudah tua. Saya ingat saya datang jam 9, masuk bercakap, berkunjung, berdoa, pulang. Saya mau pulang, pamit. Di satu perumahan yang sangat, 1 jam perjalanan dari rumah kami di Bekasi, kalau nggak macet 1 jam perjalanan. Gelap, sepi, jalannya kecil sekali, mobil nggak bisa ketemu. Saya ingat saya pulang, pamit, saya bawa mobil, saya starter mobil, kasih jalan mobil baru jalan mungkin baru 3-4 meter, ban mobil baru berputar mungkin 2-3 kali, tiba-tiba bruk,
Waduh, saya kaget, kenapa? Mobil stop, nggak bisa jalan. Oh, ternyata ball joint kiri depan lepas. Bapak Ibu tahu, kalau yang namanya ball joint lepas, badan mobil jatuh di ban. Jadi nggak bisa didorong. Waduh, saya bilang, Tuhan, ngapain juga pakai rusak tengah malam gitu loh. Kalau Tuhan mau kasih rusakan, mending tadi siang dekat bengkel biar langsung dibetulin kan. Atau kalau Tuhan baik, Tuhan bisa kirim malaikat, tahan sebentar ball joint sampai 1 jam lagi saya nyampe di rumah. Ini rusak tengah malam, saya lagi pelayanan di pelosok, tidak ada orang. Mau minta tolong ke siapa jam 10 malam? Saya cuma bilang, Tuhan, ya udah, saya tidak bisa berpikir lain. Tuan rumah yang masih anak muda juga itu bingung, aduh kasihan Pak Pendeta, nggak apa-apa. Tunggu, saya ingat ada tetangga kami di Bekasi, tetangga kami orang Kristen, tapi dia orang Kristen, punya bengkel, orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Saya telepon, Papa ini, kenapa Pak Pendeta? Weh bos, mobil rusak, apanya? Itu apa? Saya belum tahu namanya ball joint. Itu dekat bannya apa gitu. Oh ya saya tahu Pak Pendeta. Saya tahu. Tunggu. Di mana Pak Pendeta? Kasih tahu alamatnya. Oh perumahan ini dan semacam. Oh saya tahu. Saya bilang hebat betul orang ini. Saya belum jelaskan kerusakannya, dia udah tahu kan. Ya sudah, saya tunggu. Dia datang hampir setengah 12 malam. Dia lihat, waduh Pak Pendeta, yang rusak ini ball joint. Saya pikir tirotnya, kalau tirotnya bisa kita ikat, kita tarik mobilnya. Jadi saya bilang, gimana bos? Ini ball joint Pak Pendeta. Ini sebentar diperbaiki, cuma kan gak ada alat tengah malam pelosok. Jadi gimana? Kita cari orang, kita angkat ini mobil, kita dorong biar tidak menghalangi jalanan keluar dari perumahan. Ya sudah. Kami cari orang bantu angkat mobil, mungkin baru 1 menit, lihat kiri kanan, 1-2 menit, lihat kiri kanan, cari orang. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba datang seorang bapak pakai apa? Dia jalan pakai sarung, dia tutup kepalanya begini pakai sarung. Dia tanya, Pak, kenapa mobilnya rusak? Apanya? Lepas ball jointnya. Oh, mobil apa ini? Mobil Panther Pak. Oh tunggu katanya. Ada ball joint Panther di rumah kami. Kaget juga kita jam setengah 12 malam, pelosok. Dia ambil mungkin 5, 6, 7 menit, dia pulang bawa ball joint bekas 2. Nih, saya bilang kami butuh 1 aja. Saya kasih lihat tukang bengkel, bos ini bisa dipakai nggak ini? Bisa Pak Pendeta, ini bekas tapi masih bagus. Ya sudah, dipasang 40 menit selesai. Sekitar jam 12 malam selesai dikerjain. Waduh, saya bilang puji Tuhan. Saya mau bayar ball joint kepada bapak itu, dia nggak mau. Sudah Pak, nggak usah. Ya sudah, saya cuma bilang terima kasih. Jam 12 malam, tengah malam. Bapak Ibu tahu? Setelah saya bilang terima kasih, bapak itu pulang. Saya ikuti dari belakang kan, lihat kakinya. Ini kakinya napa apa enggak di bawah ini? Coba bayangkan Bu, nanti Bapak Ibu coba teriak-teriak di sini tengah malam. Siapa yang mau kasih ball joint tengah malam di sini? Kalaupun dia punya belum tentu ketemu kita jam 12 malam. Ini di pelosok malam. Saya lihat kakinya, napa kakinya kan? Ya sudah, saya ikuti, penasaran betul. Saya jalan mungkin 20 meter, dia belok ke dalam, saya lihat, oh dia masuk rumah, saya perhatikan rumahnya dari luar, nyala lampu di dalam, saya coba perhatikan 1 menit, apakah ini benar-benar rumah, jangan nanti berubah jadi kuburan, kan repot ceritanya. Ternyata benar rumah, saya masuk ke dalam, pengen cerita, pura-pura minta air putih cuci tangan. Saya tanya siapa dia? Dia seorang bapak, seorang sopir, tidak pernah bawa mobil ke rumah. Untuk pertama kalinya hari itu dia bawa mobil ke rumah karena hari itu harus ganti oli dan ganti ball joint. Dan yang luar biasa, mobil yang saya gunakan diizinkan Tuhan rusak tengah malam tepat di dekat rumahnya. Kami pulang, saya masih takjub betul. Pulang kami sehingga di pinggir jalan makan pecel lele, sementara ikan lelenya digoreng. Montir kita orang ke tukang bengkel itu bilang, Pak Pendeta, bisa-bisanya Pak Pendeta orang kasih kita ball joint di pelosok tengah malam begini. Saya bilang, ya bos bisa, makanya kau rajin-rajin ke gereja, saya bilang. Tapi Bapak Ibu, saya bilang gini, apa yang saya tangkap satu hal, saya percaya tentang kasih setia Tuhan yang melimpah. Bahkan ketika saya berada pada satu titik, saya merasa saya nggak tahu mau minta tolong ke siapa. Tidak ada jalan keluar yang terbayangkan. Tidak tahu mau minta tolong ke siapa. Saya harus selalu percaya di dalam Tuhan selalu akan ada pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Minggu sengsara, tempat kita mengenang dan meyakini Kristus ada di dalam seluruh jalan-jalan sepi, sunyi hidup saudara-saudara. Teruslah berjalan bersama Dia,
Di dalamnya selalu ada rahmat yang tidak habisnya. Selalu baru setiap hari. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat kita berdiri. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengakui iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ada satu persembahan pujian dari saudara atau Bapak Marvey Kaya. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Semoga minggu ini saudara jemaat tetap diberkati. Dan semoga pujian yang saya bawakan dapat membawa sukacita bagi saudara jemaat sekalian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Terima kasih. Jemaat kekasih Kristus, kini saatnya kita memberikan persembahan-persembahan kita. Sebelum persembahan ini diberikan, dengarlah anjuran berikut ini. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sambil puji
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, Allah yang kekal dan yang maha kudus, yang kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kasih dan kemurahan yang begitu besar bagi kami diperkenankan ada lagi di hari Minggu, hari yang begitu baik, yang begitu indah bagi kami. Dalam kebaktian di minggu sengsara yang keempat, Tuhan Yesus ini ya Bapa, kami boleh ya Tuhan dalam kebaktian ini memberikan persembahan-persembahan syukur kami yang kami bawa dalam pelataran kehidupan, keluarga, pribadi, rumah tangga kami ya Allah ya Tuhan kami. Kiranya Bapa kami sadar sungguh ini berasal juga dari tangan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau terima, sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan, guna untuk memperluas pekerjaan di tengah-tengah dunia ini, kemana persembahan ini diperuntukkan. Dan Engkau berkati setiap tangan yang mengelola di dalam dasar takut dan taat selalu kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Dan ampuni kami ya Bapa, jikalau dalam hal memberi kami salah dan kurang. Ini ya Tuhan dengan pengucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Satu persembahan pujian dari trio Erena.
Jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, raih dan dekap dengan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Di setiap momentum waktu, dimanapun kami berada, raih dan dekap anak-anak-Mu dengan rahmat-Mu, agar dalam titik-titik tersulit dalam kehidupan kami sekalipun, di ruang-ruang yang paling sunyi dan sepi penuh dengan penderitaan, kami tidak pernah kehilangan pengharapan, karena kami tahu rahmat Allah melingkupi kami dimanapun kami berada. Lawat anak-anak-Mu secara pribadi, jumpai mereka dalam kehidupan setiap hari, dalam keluarga, dalam beragam aktivitas mereka. Dan izinkan Bapa, seluruh keluarga boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Izinkan mereka dibentuk Tuhan, mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi, dan bisa mengerti dengan baik betapa Engkau selalu mendekap mereka dengan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Berkati dalam seluruh kehidupan mereka, setiap usaha, pekerjaan, jerih lelah mereka, Engkau berkati. Pendidikan, studi anak-anak kami, semua Tuhan berkati. Cukupkan apa yang dibutuhkan, dan izinkan mereka melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Persiapkan Bapa menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang setia kepada Tuhan dan juga berarti dalam kehidupan keluarga dan masyarakat bangsa negeri kami. Berkati seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Untuk Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang kami cintai. Tuhan peliharakan negeri ini. Mampukan kami melihat terang kasih Tuhan ada di sana. Izinkan Bapa, di tempat nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Keadilan, kesejahteraan juga menjadi bagian kehidupan seluruh masyarakat negeri ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, Gereja Protestan Maluku. Dimanapun Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok di pulau-pulau yang jauh sekalipun. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan penatua, diakan, tua-tua jemaat, apapun peran yang Kau berikan. Biarkan gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang misioner, terus bercerita tentang kebaikan Tuhan.
seluruh majelis pekerja harian Sinode GPM Tuhan berkati. Dan biarkan Tuhan dalam persiarahan bersama, bersaksi bersama dengan seluruh gereja Tuhan di Indonesia, kami tak pernah berhenti menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat, 21 jemaat di Klasis Kota Ambon di sini. Berkati seluruh pelayanan jemaat di Klasis, Tuhan memberkati seluruh pelayanan jemaat-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk rekan-rekan majelis jemaat yang boleh bertugas hari ini dari jemaat Beta Bara. Tangan Tuhan menyempurnakan segala kebaikan kasih-Mu, berikan mereka kesetiaan dalam melayani Tuhan, kekuatan dan sukacita. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan hari ini untuk salah seorang anak saudara kekasih kami, Sharon Sahetapi, yang sedang mengikuti rangkaian acara pemilihan Putri Indonesia. Kami berdoa untuk saudara atau anak kekasih kami ini, berikan hikmat-Mu, penuhi dengan kasih Tuhan, izinkan melalui seluruh event yang diikuti, dia boleh untuk Tuhan lebih jauh, untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh bercerita tentang kebaikan kasih setia Tuhan. Anugerahkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan seluruh kehidupan kami ke depan. Kami sungguh mohon kasih karunia, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ini kami Bapa, ini anak-anak-Mu. Tuhan dengarkan kami. Kami tunduk kepala berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir lalu hidup dan karya saudara bagi sesama dan ciptaan yang lainnya. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.